Ketemu lagi dengan saya Master Santo dari LPK Kantor. Salam sehat, semangat dan info. Nah, inilah video yang kita tujukan. Kita ingin mengetahui apa itu, di mana ada 255 karakter. Nah, yang dimaksud karakter itu bisa huruf A sampai Z, itu pun dibagi dua macam, bisa huruf A besar, B besar sampai Z besar, termasuk A kecil, B kecil sampai Z juga. Dimana pada beberapa video yang sebelumnya saya memaparkan bahwa huruf A besar itu kodenya 65, sementara A kecil kodenya 67. Demikian juga yang dimaksud karakter itu hanya huruf A besar dan juga A kecil, namun juga ada angka-angka, ada angka 0 sampai 9 atau skala karakter yang titik, koma, persen, bulan, dan seterusnya. Pada video kali ini kita akan membuat 255 karakter tersebut. Mari kita juga akan mengingat dengan apa yang sudah buat dalam videonya. Dan kita simak bersama-sama. Yuk. Nah, ini dia. Ini adalah gambar kerja standar itu dengan coding untuk paper ya, bahasa coding paper. Ini DOSBox. Ciri khasnya ada warna-warni juga hitam, biru, tulisan warna yang lain ada hijau, kuning, pink, cian, putih, magenta, dan seterusnya. Sementara notepad kita sebagai editor bawaan Windows itu warnanya putih, tulisannya hitam. Kita akan open file project yang baru, tentu tujuannya adalah all files. Nah, di sini kita sudah membuat yang namanya ASCII 2. Nah, ini akan kita adopsi ya, kita adopsi atau kita jalankan saja ya, kita jalankan saja dari posisi DOSBox. Kita konekkan DOSBox kita dengan mount ke DDL Clipper. Ini sudah saya ulang-ulang di dalam video-video saya sebelumnya. Kita connect, kita masuk, kita jalankan yang namanya ASCII 2. Nah, ini. Di sini kita diberi kesempatan untuk mengetikkan angka 1 sampai 255. Ya, kita sudah menjelaskan bahwa di sini range-nya hanya 1 sampai 255. Tidak mungkin kita isi 256 ataupun di bawah angka 1 gitu. Ya, sehingga kalau kita isi 256 misalnya, yang nggak mau dia tuh nolak. Ini yang namanya validasi juga ya. Kalau kita isi min 76 misalnya, ya nggak mau. 0 aja juga nggak mau, 0 nggak mau. Karena apa? Karena harus antara 1 sampai 255 itu sudah kita proteksi di sini. Kemudian pada video yang lalu kita juga bisa membuat bahwa huruf A besar itu kodenya 65. Kalau kita memasukkan nilai 65, dia nanti akan muncul huruf A besar. Ya, 65. Oh, dia ini mohon maaf, ini saya kurang fokus ya, jadi harus klik di situ ya. 65. Nah, ini. Nah, urutan dalam table ASCII yang ke-65 adalah A. Di balik simbol A dalam table ASCII berada pada urutan yang ke-65. Gitu. Ini akan kita adopsi. Kita save as saja, file save as. Kita kasih nama PRG-nya tetap ya. Jadi ASKI itu 4 underscore tab gitu aja. ASKI ASCII underscore tab gitu aja. .prg ini all file sudah. Nah, kita akan supaya Anda bisa menelaah urutannya. Ini ya, mulai dari ini masih tidak perlu lagi. Ya, kita kenal yang namanya AS CHR itu untuk
transfer nilai numerik yang kita masukkan di sini ke huruf. Demikian sebaliknya ASC untuk membuat huruf yang kita dapatkan dikembalikan ke nilai numerik. Nah, maka ini saya kira nggak perlu diinput. Kita hapus, nanti ada dua while di situ. Kemudian yang ini juga nggak perlu lagi. Walaupun nanti ada outputnya, tapi minimal yang penting adalah perintah CHR dan perintah ASC. Ini saya kasih bintang 3 supaya nanti sebagai pengarah aja ya, sebagai contekan lah, atau bukan contekan ya, kalau contekan kan konotasinya negatif ya, ini sebagai pedoman itu saya. Nah, maka kita bisa, itu kan nil CHR ya, kita ambil aja nil CHR, nil CHR sama dengan 1 gitu, karena nilai minimalnya 1. Kemudian kita juga punya kolom atau KL gitu saya. KL kita kasih harga awal 0, lalu BR kita kasih harga awal 0 juga. Nah, kemudian kita akan do while nil CHR lebih kecil atau sama dengan 255. Nah, yang dikerjakan apa? Yaitu kita selesaikan di angka di sini, itu pada koordinat kolom saat itu, baris saat itu, koma kolom saat itu, dia akan memunculkan nilai nil CHR saat itu, yaitu nil CHR saat itu kita kasih pixelnya adalah 3 karakter. Ya. Nah, supaya menarik, kita boleh sebelumnya itu kita kasih angka juga ya. Oh ya, angka 1 ini ya. Oh ya, ini sudah betul. Jadi ini kita boleh memunculkan itu ya. Kemudian supaya rapi, sebetulnya bisa atas bawah ya, supaya menghemat baris. Nanti akan saya tinjau di video selanjutnya, tapi sementara ini langsung saya gabung dalam satu baris, ini bisa langsung trans ya. Nanti akan kita urai, kita ikuti aja. Trans dari nil CHR sebanyak 3 digit ya. Kemudian ini plus ya. Misalnya pakai teks sama dengan saja ya, sama dengan plus lagi. Nah, ini yang disebut sebagai ini tadi, ini yang saya copy tadi, hurufnya apa, saya copy di dalamnya. Oh, kok enter ya, jadi di dalamnya ini kita copy. Nah, gitu. Kita copy di sini, sehingga di sini plus huruf. Sebetulnya lebih tepat kalau huruf itu char gitu. Apa guys? Atau biar nggak ragu, saya huruf saya ganti semua kata huruf menjadi, jadi semua kata huruf menjadi karakter gitu aja ya, karakter terus all. Nah, dimana harga awal karakter adalah CHR dari nil CHR saat itu. Dimana nil CHR saat itu adalah 1, maka karakter pertama kan di sini. Segera saya sudah itu, di bawahnya ada pertambahan nil CHR sama dengan nil CHR plus 1 sampai nanti total 255. Sementara baris juga sama dengan baris plus 1, dimana kita tahu bahwa nilai baris maksimal 24, jadi harus dikasih checking di sini. Jika nilai baris lebih besar dari 24, maka dia akan mengubah nilai barisnya dikembalikan ke 1. Kemudian nilai kolomnya adalah nilai kolom yang tadi
ditambahnya berarti ini 3, 4, 5, 6, 7, 8 biar rapi. Nanti kalau kurang rapi bisa kita perbaiki. Yang di selesai. Ini kita coba terlebih dulu ya. Kita coba terlebih dulu yang namanya ASCII tab. Ya, sehingga kita jalankan di .prompt kita do ASCII underscore tab. Nah, itu muncul. Keren ini. Nah, akan terjadi position edge of the screen. Karena nilai KL saat itu tentu sudah lebih dari berapa ya kalau setiap kali kita cek ya. Kan 80 itu setiap kali ditambah, ini kan kalau kita lihat codingnya, nilai KL kan setiap kali ditambah 8. Padahal ini ada berapa kolom ya kalau kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan, 10 kali 8 berarti 80 persis kan. Berarti nilai kolomnya otomatis kalau ulang 1 ditambah 8 jadi 0 ya, 0 ditambah 8 jadi 8, 16 dan seterusnya. Sehingga kalau ini nilai kolomnya berarti ini ada if lagi di sini karena kalau ditambah terus ya. Jadi kalau mau disimulasikan sebenarnya dari .prompt ini bisa. Misalnya kita punya KL sama dengan 0. Terus KL sama dengan KL plus 1. Ini yang ini ya kan. Ini yang ini. Kemudian lagi KL plus 1 yang ini. Terus lagi KL plus 1 berarti yang ini. Ya, terus nilai KL ditambah 1 lagi berarti yang ini. Kemudian ini kalau diruntet secara manual gitu. KL plus 1 lagi yang ini. Kemudian untuk yang ini nilai KL tambah 1 lagi yang ini, kemudian ini KL plus 1 lagi, ini KL plus 1 lagi, dan terakhir ini KL plus 1 lagi. Sehingga kalau kita tanya ke dia komputer ya, KL berapa, berarti kok tetap ini plus 1 kok ya, maaf. Ulangi. Salah, harusnya 8, mohon maaf. KL dengan 8. Jadi ini adalah nilai KL yang tadi. Ini plus 8. Berarti berapa kali? Ya, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga nilai KL yang terakhir adalah 64. Ya, kalau nilai KL lebih besar dari 64, kalau ditambah lagi 1, misalnya ya, nilai KL-nya berapa? 72 berarti. Ya, 72. Jadi ini harus ada jika KL lebih besar dari 72, karena nanti pas 80 kan. Kalau nilai KL 72 tambah 8 jadi 80, maka dia ceknya adalah jika dia lebih besar dari 72, maka nilai baris akan dikembalikan 0, kemudian nilai KL juga dikembalikan 0, nilai KL juga dikembalikan 0, kemudian ada width, lalu ada clear gitu. Ya, ini tanpa saya simpan dulu ya. Ini tanpa saya simpan, saya jalankan terlebih dahulu. Kalau saya simpan kan berarti jalankan yang sudah direvisi. Ini sebelum direvisi ASCII tab. Nah, di sini. Nah, ini error ya. Nah, fungsi dari yang blok biru ini itu diantisipasi supaya nggak ada error. Jadi kalau terjadi ini kan berarti position edge of the screen itu lebih dari 80 karena kapasitasnya 80 lebih atau sama dengan 80 dia error ya. Maka dicegat atau diantisipasi di sini, dia nanti akan kembali ke 0 sehingga nanti
posisi kembali ke sini. Kita cek. Ya, simpan sekarang. Ya, kita cek dampak dari perintah yang saya copy itu ya. Coba nih, lihat aja tuh, lihat. Nah, berhenti dia. Ini kenapa? Karena nilainya lebih dari 72. Lebih besar nih di sini, lebih besar dari 2, maka dia akan kembalikan posisi 0, baik baris maupun kolom nanti akan mulai di sini. Sehingga angka 1 ini akan ditindih dengan angka ini kan maksimal sudah tercapai 241. Maka di sini ada jadi 242, 243 dan seterusnya sampai 255. Kita buktikan saja ya. Ini kan dia sedang with ini, with yang satu itu kita tekan enter di sini maka nah, tapi clearnya belum ya. Jadi nggak bagus ini. Jadi ini with ini ada clear supaya rapi maksudnya. Kita coba lagi ya, clear simpan. Ini kan nggak clear, kotor. Kita coba sekali lagi. Oh, kita coba sekali lagi. Perhatikan, nunggu. Nah, saat ini dia with ini, with yang ini. Nah, setelah kita tekan sembarang tombol di sini, dia akan membersihkan layar ini. Dia akan melanjutkan ke 242 dan seterusnya. Kita coba enter. Tuh, begitu. Oke, demikian yang bisa eh, saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan Anda cek atau Anda coba. Kalau Anda terinspirasi dengan video saya ini, silahkan di like dan share supaya juga banyak teman dan siapapun tetap eh, menjadi kompeten juga ya, karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun itu. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe supaya memberi imunitas ke saya, supaya saya bersemangat terus ya di dalam konten-konten ini. Demikian, jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.